Sepertinya kita harus sudah memulai karena jam sudah menunjukkan pukul setengah 5 lebih 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Saya bacakan artinya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang saya hormati seluruh peserta diskusi online ini, dan yang terus terang yang saya hormati, yang saya kagumi adalah narasumber kita hari ini adalah Kang Aam Selamat Rusdiana, ya, yang merupakan founder dari Wakaf Insight, yang sengaja saya undang karena saya adalah followernya dan saya sering lihat caption-caption tentang wakaf. Jadi saya sangat tertarik untuk hal ini, makanya saya langsung mengundang beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah respon dari Kang Aam luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan Kang Aam ini, saya mengetahui bahwa Kang Aam ini adalah peneliti pada Smart Indonesia. Jadi memang untungnya pandemi ini, jadi Kang Aam lagi tidak kemana-mana sepertinya kayak gitu ya. Biasanya keliling ke kampus-kampus Indonesia, nah sulit sekali untuk diadakan diskusi seperti ini. Dan alhamdulillah di Corona ini memberikan manfaat buat saya secara pribadi dan buat teman-teman yang lainnya ya secara umumnya. Baik, dan bagi teman-teman yang ingin diskusi, karena kita menyediakan diskusi, tapi diskusinya maaf ya kita melalui chat saja. Jadi gini, dalam waktu 45 menit itu sekitar 30 menitan nanti kita diskusi, saya sama dengan Kang Aam, saya sebagai hostnya, Kang Aam sebagai narasumbernya. Kemudian nanti sisanya kita adakan sesi tanya jawab. Jadi ada kesempatan buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang materi yang kita bahas hari ini. Dan materinya adalah mengenai dahsyatnya wakaf. Ya. Kenapa sih dahsyatnya wakaf? Kang Aam, mohon maaf saya mau ngobrol dulu ya. Kenapa dahsyatnya wakaf itu? Karena saya di latar belakang terus terang dari caption-caption dari Wakaf Insight, bahwa ternyata wakaf itu memberikan dampak yang bagus terhadap pembangunan, baik itu agama maupun negara. Ya, baik agama maupun negara, tidak hanya pribadi, tapi agama maupun negara. Nah, sementara itu pada saat ini kita telah sering mendengar bahwa wakaf ini mulai booming gitu. Jadi lembaga-lembaga wakaf sudah mulai banyak, itu menunjukkan bahwa wakaf ini pastinya memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan. Namun kalau saya hanya sebatas membaca dan tidak bertanya langsung kepada pemilik dari Wakaf Insight-nya, yang paling paham dengan wakaf itu, dengan khususnya sekarang kita batasi dengan sejarah wakaf. Kenapa sejarah wakaf kita batasi? Karena terus terang nih, pertama bahasan wakaf adalah banyak, dan yang keduanya tahunya bahwa wakaf itu memberikan kontribusi buat pembangunan, buat agama, buat apapun itu karena sejarahnya membuktikan berhasil gitu ya. Mungkin seperti itu kira-kira, tapi saya nggak tahu juga benar apa enggak. Jadi diskusi ini akan saya tanyakan kepada Kang Aam untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Makanya saya langsung panggil Kang Aam. Jadi begitu Kang Aam, mungkin prolog dari saya mengenai latar belakang kenapa kegiatan ini harus saya laksanakan begitu Kang. Baik Kang Aam, apa kabar nih sebelum nanya? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ini peneliti Tasik, peneliti ekonomi syariah. Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya, kita tuh sebetulnya temenan ya, sahabatan dan Kang Aam ini adalah guru dari saya. Jadi Kang Aam ini peneliti senior, dan saya ini bukan anak buahnya lah kayak gitu. Makanya ya gitulah pokoknya. Baik Kang Aam. Berbicara mengenai wakaf nih, kita sekarang bahas mengenai sejarah. Kang Aam, saya bingung nih, nanya apa yang harus saya tanyakan di awal gitu mengenai tema ini. Lebih baik Kang Aam dulu deh
yang ini yang memberikan materi di awal kayak gitu sebelum saya nanya ke Kang Am. Silakan Kang Am, bagaimana tuh? Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gita dan mungkin yang ikut bergabung semua di seluruh Indonesia ya. Terkait wakaf ini memang saya bersama dengan kolega, dengan teman-teman, kita membuat Wakaf Insight. Wakaf Insight itu adalah sebuah komunitas atau institusi atau lembaga yang memang dikhususkan untuk masyarakat terkait wakaf, ya, terkait bahwa wakaf itu sebenarnya instrumen Islam yang agak dilupakan atau disepelekan. Padahal di zaman dulu wakaf itu luar biasa menjadi instrumen yang bisa digunakan untuk kejayaan peradaban, gitu ya. Jadi kalau kita tahu sekarang, misalnya contoh saja, misalnya sekarang kita menyekolahkan anak atau mungkin kita mahasiswa yang sedang kuliah apa dan seterusnya, itu kan agak jarang sekarang yang free ya, yang tidak berbayar, jarang ya, yang gratis itu agak jarang. Atau mungkin masuk sakit, kemudian masuk rumah sakit misalnya dan seterusnya, ya sekarang BPJS, tapi yang non BPJS ya tetap bayar. Nah, di zaman dulu itu rumah sakit, kemudian institusi pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi, universitas, perguruan tinggi itu basisnya wakaf, sehingga relatif tidak ada bayar, tidak berbayar, free gitu ya, sehingga instrumen-instrumen publik ya, di mana di sana dulu kita kenal ada namanya kutab. Kutab itu sekolah dasar ya, sekolah dasar di zaman peradaban kejayaan Islam, di kekhalifahan Abbasiyah, kemudian Seljuk ya. Nah, itu basisnya institusi pendidikan itu adalah wakaf. Sehingga dan seluruh yang sekolah di sana itu tidak berbayar. Bukan hanya orang miskin, orang kaya pun tidak perlu berbayar karena semuanya ditanggung oleh negara, gitu ya. Dari mulai operasional, dari mulai bangunan dan seterusnya itu basisnya wakaf. Nah, demikian juga kesehatan. Misalnya dulu kita ada namanya, kalau ada yang baru kenal, namanya Maristan atau Bimaristan. Bimaristan itu adalah rumah sakit pertama yang istilahnya kita lihat sekarang rumah sakit. Nah, itu awalnya sebenarnya di zaman Umayyah gitu ya. Jadi itu ada namanya Bimaristan, itu rumah sakit pertama yang modern, yang bangunannya yang sudah terbentuk, dan itu basisnya wakaf. Dan biasanya diwakafkan oleh khalifah, biasanya oleh pimpinan negara. Ya, siapapun yang sakit ke sana bukan bayar, tapi malah dikasih uang. Jadi kenapa dikasih uang? Karena dia sakit, dia nggak kerja, sehingga ketika sakit, masuk rumah sakit bukan bayar, tapi dibayar. Kenapa? Karena ketika dia masa penyembuhan, maka dia pasti nggak kerja, nggak dapat uang, maka uang. Gitu. Jadi basis wakaf itu dulu, lembaga-lembaga publik itu basisnya wakaf, sehingga membuat penduduk itu relatively lebih sejahtera, tidak low cost gitu ya. Bahkan sampai mungkin kita sekarang sebut misalnya mall atau mungkin supermarket, minimarket dan seterusnya, itu basisnya wakaf. Kita dikenal dulu zaman peradaban wakaf itu namanya bazar. Bazar itu mungkin bazar, pasar. Jadi mungkin pasar mungkin awalnya jadi bazar. Jadi itu wakaf. Awalnya ya. Mall itu misalnya yang mau jualan tidak perlu bayar iuran. Tidak perlu bayar iuran berapa, basisnya wakaf. Tempat gitu ya. Paling nanti dari keuntungan bagi hasil dan seterusnya, sehingga low cost. Jadi maka kemudian tidak jarang banyak kalau di dalam kisahnya dulu Rasul sebelum hijrah ke Madinah, dan ketika hijrah ke Madinah, di sana yang berkuasa adalah Yahudi Madinah. Ekonomi itu dikuasai oleh Madinah. Tapi ketika Rasul pindah, dibangun apa? Kang Imar, yang pertama dia bangun apa kira-kira yang di Madinah? Masjid dan pasar. Masjid Nabawi dulu. Setelah itu dibangun pasar. Nah, kira-kira 5 tahun setelah didirikannya pasar,
maka pasar-pasar Yahudi, Koinuko, Khaybar dan seterusnya itu mati. Kenapa mati? Karena mereka dengan sendirinya itu tidak kompetitif, karena yang jualan di sana dipajakin, harus bayar iuran, sementara yang jualan di tempatnya Rasul, di bazarnya Rasul itu tidak gratis, begitu kira-kira, karena basisnya. Sehingga hanya perlu 5 tahun Rasul berhasil menutup pasar-pasar. Istilahnya kalau kita sekarang mall-mall yang non ini gitu ya, itu kalah dengan dirinya. Seperti itu. Nah, ini mungkin pengantar awal bagaimana wakaf itu bisa mendasari institusi-institusi di negara Islam di zaman Nabi dulu, kemudian sahabat, tabi'in, sehingga kemudian sampai terakhir sebenarnya zaman Utsmaniyah, Turki Utsmani. Nah, sampai selesai 1924, Turki itu kekhilafahan sudah bubar. Tapi sekarang sebenarnya di Turki itu masih kuat, wakaf itu masih sangat kuat. Sehingga menurut saya punya kesimpulan bahwa negara yang wakafnya kuat, maka ekonominya akan tidak mudah digoyang. Menurut saya begitu. Iya, betul sekali. Karena saya sendiri kalau lihat dari perbedaan antara tadi yang bicara tentang pasar jahiliyah dengan pasar yang ketika Nabi Muhammad hijrah, itu terlihat. Kalau saya sebagai orang akuntan kan melihatnya adalah cost yang memberatkan pihak-pihak yang yang mau berniaga kayak gitu. Karena cost itu karena ketika suatu bangunan, kalau ngomonginnya pasar kan berarti ngomongin bangunan, sementara pasar itu kan orang yang mau ke pasar yang berjualan itu kan ada yang beli bangunan, ada yang sewa bangunan, ada yang digratiskan. Saya lihatnya kalau yang wakaf itu kan digratiskan, sementara di situ kan costnya itu kan berarti rendah, sementara masyarakat yang mau ke pasar itu membutuhkan uang, membutuhkan keuntungan, kayak gitu ya. Membutuhkan keuntungan, berarti keuntungannya akan lebih besar, sehingga persaingan pun yang jahiliyah pasti akan kalah kan, kayak gitu ya. Nah, berarti kan kalau konsep seperti itu, nah kita kan lihat di Indonesia nih Kang, kalau lihat di Indonesia itu yang yang terjadi itulah yang jahiliyah itu, maaf ya, ya konsep yang seperti jahiliyah itu. Nah gimana nih kalau saya to the point aja deh Kang nih, kemungkinannya kalau di negara kita, saya langsung aja deh, di negara kita menerapkan konsep wakaf tersebut, bagaimana dukungannya, kemudian kesadaran dan lain sebagainya gitu loh Kang. Saya nanya itu aja deh. Baik. Bagus pertanyaannya. Ini kan itu kan masa silam ya. Islam pernah berjaya 700 tahun ya, 7 abad yang katanya disembunyikan oleh ilmuwan barat, the Dark Age, padahal itu berjaya sebenarnya dunia kayak itu. Nah, sekarang faktanya bagaimana kita mau mengulangi gitu ya, mau mulai di Indonesia khususnya gitu. Apakah bisa? Emang ada yang mau mewakafkan mall kan begitu misalnya ya, atau ada yang mau mewakafkan pasar gitu ya. Nah, padahal itu uang semua. Sebenarnya begini, kalau kita baca di surah Al-Baqarah, sebenarnya riba, kita balik lagi ke riba. Jadi riba itu sebenarnya ada 2 hal yang bisa mengalahkan riba. Ada 2 poin. Yang pertama adalah, ini perlu ya ditekankan. Yang pertama adalah ayat Al-Quran di Al-Baqarah juga, wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu pertama akan kalah oleh poin pertamanya adalah bai', jual beli. Jadi sebenarnya kita tetap perlu jual beli, perlu bisnis, perlu memutarkan ekonomi. Jadi tidak cukup kalau hanya wakaf saja. Jadi tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan sosial saja, tidak bisa. Jadi yang pertama adalah riba akan musnah oleh bisnis. Jadi bisnis yang baik tentu saja ya, bisnis yang thayyib, yang tidak ada ribanya, yang tidak ada maisirnya, tidak ada gorornya, tidak ada kecurangan, tidak talis dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Itu riba bisa dikalahkan oleh jual beli. Yang kedua adalah wa yurbis sadaqat. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Itu ayat yang kedua. Jadi bahwa Allah akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat dan akan menyuburkan sedekah. Dalam hal ini sedekah kalau ditarik lagi lebih spesifik, nah, menurut saya itu adalah wakaf. Jadi
Jadi riba tidak akan, menurut saya ini kesimpulan saya mungkin prematur ya, tetapi Ya. kalau kita memperjuangkan bank syariah vis-a-vis bank konvensional, apakah Ya. bank konven akan mati oleh bank syariah? Menurut saya tidak akan. Menurut saya nih, silahkan bisa dikritisi oleh Kang Iman, peneliti ekonomi syariah, bisnis syariah. Menurut saya bank syariah saja mengalahkan bank konven tidak bisa. Jadi Ya. apa namanya, yang bisa mengalahkan riba ya, menurut saya ada dua. Jadi bisnis yang benar, yang baik, dan wakaf. Nah, artinya begini, artinya kalau kita menjawab sekarang bagaimana kondisi sekarang. Jadi kita perlu banyak agnia-agnia, pengusaha-pengusaha muslim, perbanyak bisnis-bisnis Islam, yang kemudian dia menghasilkan untung, manfaat, harta yang banyak, yang halal, kemudian dengan kesadarannya itu berwakaf yang banyak. Berwakaf yang banyak. Jadi memang kita harus perbanyak pengusaha-pengusaha muslim, entrepreneur muslim harus banyak. Jadi setelah itu kemudian lakukanlah wakaf. Jadi apa namanya? Sekarang sudah banyak sebenarnya di Indonesia ini, bisa tadi saya bilang sekolah dasar. Sekarang ada namanya tadi Kutab Al-Fatih. Itu ada Ustadz Budi Ashari ya, mungkin kalau kenal. Beliau adalah yang pertama dari mulai 2012 itu yang menginisiasi Kutab. Kutab itu sekolah dasar SD, setingkat SD, TK SD. Nah, itu berbasis wakaf. Nah, ada sebuah sekolah di Bandung, Kutab Al-Fatih, itu free, semuanya gratis. Bukan hanya orang miskin, tapi orang kaya yang sekolah di situ itu gratis. Kenapa? Karena bangunannya wakaf, operasionalnya ditanggung juga oleh wakaf produktif. Sehingga kemudian gratis. Coba bayangkan. Sekolah yang sudah baik, kemudian juga gratis. Sementara ada sekolah-sekolah lain yang berbayar dan belum tentu baiknya. Jadi orang akan milih mana? Iya, iya. Betul. Sekarang sudah ada. Jadi, lalu kemudian rumah sakit. Sekarang sudah ada rumah sakit basis wakaf. Misalnya inisiasi Dompet Duafa, ada meskipun belum sempurna. Tetapi apa namanya, itu sudah mulai ada sebenarnya. Memang kalau basis pasar yang basis wakaf, nah mungkin itu memang perlu sudah ada sebenarnya, ada namanya Bazar Madinah yang diinisiasi oleh Pak Muhammad Iqbal dari Gerai Dinar, tetapi mungkin belum terlalu berkembang. Memang kita perlu tadi itu, perlu usaha yang punya uang banyak dan mewakafkan. Misalnya nih ya di Tasik, misalnya siapa orang kaya di Tasik paling ini, atau misalnya di Indonesia gitu ya. Nah, itu kemudian mewakafkan supermarket. Nah, silakan yang mau jualan di sini, kemudian tanpa ada sewa, itu kan pasti akan low cost ya, pasti akan dibanyakin gitu, seperti itu. Betul sekali, Kang. Oke, penjelasannya terus terang ini mencerahkan sekali ya, Kang. Mencerahkan saya, mencerahkan juga, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mencerahkan. Jadi memang benar ya, saya nggak salah gitu ya. Konsep Islam itu selalu benar. Konsep Islam kok selalu benar ya gitu ya. Ya karena memang tujuannya itu kan kemaslahatan gitu ya. Bisnis punya karena kemaslahatan. Nah, Kang, saya nanya lagi nih, gini. Ini kan bicaranya kan karena wakaf itu kan harta kita dikasih, nah gitu loh, Kang. Harta kita dikasih, diberikan cuma-cuma, nah gitulah. Nah, itu kalau konsep konvensional itu kan rugi tuh, Kang. Nah, konvensional itu menganggapnya, nih saya nih awalnya adalah orang konvensional gitu. Nah, rugi itu. Harta kita dikasih. Nah, tapi saya minta penjelasannya nih. Kan harus ada tuh alasan yang mendasari bahwa mereka ingin berwakaf. Yang keduanya juga harus juga ada ketenangan mungkin kayak gitu, gitu dari orang yang berwakaf. Dan mungkin ini bisa disandingkan dengan takutnya nih ada yang salah persepsi antara wakaf, zakat, sedekah, infak, gitu loh, Kang. Nah, gimana dong Kakak yang kayak gitu? Baik. Bagus ya. Ini banyak yang ditanyakan. Pertanyaan pertama, sebenarnya wakaf itu yang mendasarinya di Quran tidak ada yang secara jelas mendasari wakaf. Beda dengan zakat, beda dengan sholat, beda dengan apa. Tapi kalau wakaf itu banyak yang mendasarinya adalah hadis ya, al-hadits yang banyak juga kita ketahui. Jadi ada kullu amal ibni Adam ya, itu sebuah hadis ya. In qata'a amaluhu ila min thalathin. Jadi semua amal manusia itu, anak Adam itu akan putus amalnya kecuali 3. Jadi ada 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Jadi
kita, saya, Kang Irman dan semua akan meninggal. Kita tidak tahu kapan meninggal. Tetapi investasi kita akan terus, amal kita akan terus mengalir. Ada 3. Yang pertama, ya 3 itu. Jadi investasi akan terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Nah, banyak ulama menafsirkan sedekah jariyah itu bukan sedekah biasa, tapi adalah wakaf. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu, nanti saya jelaskan ya. Wakaf itu sekali wakafnya, sekali keluar uangnya, tapi amalnya akan terus. Beda dengan sedekah biasa, beda dengan zakat. Nanti saya jelaskan. Yang pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi guru, dosen, apa yang mengajarkan ilmu, ilmunya bermanfaat, nah itu akan mengalir terus pahalanya. Yang terakhir adalah waladin solihin yad'ulah. Jadi anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Jadi 3 ini dasar wakaf. Jadi memang kalau dari secara hitung-hitungan akunting ya pasti keluar uang ya hilang. Tetapi kalau secara hitungan akhirat itu investasi sekali, karena kita hanya sekali wakaf, nanti akan mengalir. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa bedanya antara wakaf, zakat, infak, sedekah, gitu ya, hibah, gitu ya. Nah, simpelnya begini, semua selain wakaf, mau zakat, mau infak, mau sedekah, itu kepemilikan harta, kepemilikan uang, kepemilikan tanah, itu zakat, infak, sedekah, itu hibah, itu kepemilikan itu hanya pindah dari orang ke orang. Misalnya, zakat itu pindah kepemilikan harta, misalnya uang ya, atau zakat fitrah, beras. Itu kan dari si muzaki ke mustahik, pindah ya kan kepemilikannya ya kan. Sementara sedekah sama, sedekah juga. Orang bersedekah 100.000, 1 juta, pindah dari orang ke orang. Begitu ya. Demikian juga hibah, menghibahkan. Nah, itu orang ke orang. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu kepemilikan itu pindahnya bukan dari orang ke orang, tapi dari orang ke siapa? Dari orang ke Allah. Jadi ya pemilik wakaf itu, harta wakaf itu, properti wakaf itu adalah Allah. Gitu. Jadi misal Kang Irman mewakafkan misalnya rumah ya, nah rumah atau tanah. Nah itu bukan misalnya mewakafkan, memang betul ke nazir, misalnya ke lembaga wakaf, misalnya ya ke dompet duafa atau apa dan seterusnya. Nah tetapi itu bukan milik dompet duafa. Dompet duafa hanya nazir, pengelola saja. Pemilik sesungguhnya rumah itu, tanah itu adalah Allah. Jadi semua zakat, infak, sedekah itu pemiliknya dari orang ke orang, pindah saja. Tapi kalau wakaf dari orang ke Allah. Artinya begini, artinya ketika wakaf itu semua orang berwakaf, dunia ini diwakafkan, maka sebenarnya semuanya itu nanti jadi milik Allah begitu. Tapi dimanfaatkan oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Nah kayak gitu. Itu beda esensinya seperti itu. Kayak gitu. Oh iya benar sekali ya. Kayak gitu. Luar biasa nih. Betul. Jadi baru tahu juga sih Kang ya, ternyata gitu ya. Jadi kalau kayak gitu sih sayang sekali ya kalau Agnia itu membiarkan hartanya untuk digelontorkan, bukan digelontorkan, untuk dibiarkan begitu saja, atau hanya untuk kepentingan pribadi kayak gitu ya, hanya untuk kepentingan duniawi gitu ya. Sementara kalau diberikan kepada Allah ya pasti balasan Allah seperti yang saya sampaikan tadi di awal akan berlipat-lipat ganda kembali lagi ke kitanya. Nah, mungkin nih di antara kita ada juga nih yang ingin berwakaf nih. Tapi kan kalau ngobrolnya Agnia lagi orang kaya lagi, itu kan gimana tuh? Sementara kita kan orang yang tidak kaya, yang menurut hitungan-hitungan kita serba hanya kecukupan lebihnya sedikit, atau mungkin bahkan nggak ada yang lebihnya, itu gimana tuh kan kalau mau berwakaf tuh? Baik, bagus. Jadi betul, orang persepsinya wakaf harus kaya dulu, harus jadi miliarder dulu, baru mewakafkan tanah, pesantren, masjid. Nah sementara kita misalnya yang mahasiswa misalnya, atau kita mungkin terbatas, sebenarnya bisa. Sekarang ada namanya wakaf tunai, cash wakaf ya, wakaf nuqud, wakaf uang. Jadi wakaf uang itu yang menarik. Jadi wakaf uang itu diperbolehkan, dan itu boleh dengan terkecil, misalnya 1.000, 10.000, 100.000 itu boleh. Jadi konsepnya wakaf tunai itu adalah kita masing-masing 100.000, misalnya 10 orang ketemu 1 juta, kalau ada 1.000 orang ketemu berapa sekian. Nah itu kemudian dibelikan tanah, baru itu tanahnya dikelola, dimanfaatkan, diproduktifkan. Itu bisa sekali. Jadi tinggal kita kumpulkan 1.000 orang, kumpulkan 100.000 masing-masing, itu bisa sekali. Gitu loh. Jadi, nah tapi gini, tadi saya ingin mengkritisi, agak memperbaiki tadi Mas Irman, Kang Irman tadi sedikit. Ini tidak melulu untuk Allah sebenarnya.
Jadi wakaf itu ada tiga, gitu ya. ada tiga tipe wakaf. Jadi yang kita tahu sekarang, masjid, pesantren, wakaf tanah, dan seterusnya itu namanya wakaf khairi. Wakaf khairi itu adalah, ini tipe wakaf ya, ada tiga tipe wakaf. Ada wakaf khairi, wakaf itu wakaf sosial, wakaf untuk kebaikan. Itu murni itu. Jadi kalau saya berwakaf 1 M tanah atau uang, nah itu berarti dikelola oleh lembaga nazir, kemudian untuk sosial, untuk masyarakat. Manfaatnya ya. Saya sebagai wakif yang berwakaf itu tidak menerima manfaatnya. Itu namanya wakaf khairi. Ada yang kedua, ada namanya wakaf ahli. Nah, kalau wakaf ahli menarik. Ini wakaf itu begini. Misalnya saya mewakafkan 1 M, nah terus kemudian itu dikelola oleh lembaga wakaf, tapi hasil dari wakaf itu hasilnya manfaatnya untuk keluarga saya. Itu namanya wakaf ahli. Jadi bisa saja wakaf seperti itu diperbolehkan. Jadi namanya wakaf ahli. Istilahnya itu yayasan pribadi lah, yayasan keluarga gitu kira-kira. Jadi ya, uangnya diwakafkan, uangnya sudah bukan punya kita. Misalnya contohnya nih ya, simpelnya, saya mewakafkan ruko. Ruko itu sudah bukan punya saya, tapi kalau ruko itu disewakan, maka manfaatnya itu buat saya dan keluarga saya. Itu namanya wakaf ahli. Itu boleh, itu boleh. Itu namanya wakaf. Orang banyak yang nggak tahu itu, banyak yang nggak tahu itu. Disangkanya wakaf itu pasti untuk masyarakat, semua tidak. Nah, ada yang ketiga yang menarik ini. Ada namanya tipe wakaf musytarok. Wakaf musytarok itu adalah campuran. Jadi begini, contoh simpel. Saya mewakafkan ruko itu produktif ya, produktif misalnya selama bulanan bisa dapat 10 juta misalnya. Nah, hasilnya dari ruko itu misalnya ya. Nah, rukonya itu sudah bukan punya saya lagi karena sudah diwakafkan, sudah milik Allah. Tapi 10 jutanya manfaatnya itu misalnya saya mengakadkan di awal sebagai wakif, ini mustarok. Mustarok itu misalnya begini, 50-50. Manfaatnya 50 untuk keluarga saya, keluarga saya, dan 50 lagi untuk umat, untuk masyarakat, untuk sosial. Nah, itu boleh. Jadi nanti 5 jutanya untuk saya, manfaatnya 5 jutanya untuk sosial. Nah, itu seperti itu. Itu namanya wakaf mustarok. Jadi tidak melulu wakaf itu selalunya untuk sosial. Sebenarnya bisa ada namanya untuk ya ada wakaf ahli, ada wakaf khairi, ada wakaf mustarok. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Oke, luar biasa Kang Am. Aduh, jadi saya kaget juga ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Jadi banyak sekali ya belum saya pahami mengenai wakaf tersebut. Jadinya kan gini ya, kalau kita nggak tahu konsep wakaf, kita mau menjalankan wakaf juga kayak gimana tuh? Takutnya salah gitu ya. Saya mau melakukan bisnis seperti ini kayak gitu. Ini wakaf atau bukan atau apa, kita tahu menyalahi kayak gitu kan, itu kan jadinya bukan bicara bahaya, tapi jadinya itu kayak gini, jadi kita tuh nggak yakin gitu apakah itu wakaf atau bukan kayak gitulah. Ternyata luar biasa ya, wah bener-bener deh, saya nggak ini ya, nggak nyesel deh ada diskusi kayak gini. Oke Kang, ini ya sambil menunggu ini waktu udah jam 5 ya. Gak sengaja udah jam 5 nih. Jadi, aduh, jadi ngomongin kayak gini ternyata gak bisa sebentar nih Kang. Jadi ini saya nanti mau nunggu respon dari teman-teman di Instagram ya, kalau memang mau diadain lagi. Maaf ya Kang ya, nanti saya tawar lagi ke Akang. Mudah-mudahan ada yang respon. Saya lihat seperti apa, apakah mau adain lagi atau enggak, karena ternyata nggak cukup. Ini yang mau saya tanyakan sebetulnya banyak, tapi saya sudah memberikan rule di awal tadi bahwa 15 menitnya lagi atau sisa dari diskusi ini akan kita serahkan kepada peserta. Untuk yang mau bertanya silakan aja masukkan di kolom komen melalui chat kayak gitu ya. Nah, boleh saya mau baca dulu mengenai ini, barangkali sudah ada yang bertanya ya. Baik, jadi silakan. Bentar, saya mau dari atas dulu nih, ini yang di bawah jangan dulu, saya atas dulu. Oh my god, bentar. Bentar ya. Yang paling atas nih ada nih dari Muhammad Mujahidin. Nah, ini bagaimana dengan wacana bank wakaf untuk pembiayaan UMKM di Indonesia? Melihat bank syariah yang market share-nya sekarang masih 6% dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia. Itu bagaimana kan wacana bank wakaf untuk pembiayaan UMKM di Indonesia sekarang ini? Menurut Kang Am. Baik. Ya, ini menarik. Jadi ini sebenarnya menghybrid antara konsep wakaf dengan konsep bank, ya. Konsep wakaf di satu sisi dengan konsep bank. Di Indonesia 2 tahun lalu, kalau tidak salah 2017 atau 3 tahun lalu, itu
Pak Presiden Jokowi, ya alhamdulillah dari sisi ini menginisiasi namanya BWM, Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro. Jadi itu konsepnya sebenarnya BMT atau Koperasi Syariah gitu ya, KJKS. Tapi itu wakaf. Jadi uang apa namanya outstandingnya atau uang pembiayaannya begitu kira-kira itu tidak dari masyarakat tetapi dari pemerintah. Dan biasanya kalau tidak salah itu basis pesantren. Jadi BMT di bawah pesantren gitu. Betul. Jadi misalnya dana pemerintah itu berupa wakaf dikasih sekian M gitu ya, misalnya 10 M atau 3 M diberikan ke pesantren, ke BMT, dan itu dipinjamkan, diputarkan, diproduktifkan bisa dipinjam oleh UMKM dan seterusnya, begitu kira-kira. Nah, jadi itu nanti akan memang berhadapan dengan masalah mungkin manajemen risiko, pengelolaan dana dan seterusnya kan. Bagaimana kalau misalnya yang minjemnya rugi dan seterusnya kan, wakaf tidak boleh hilang kan. Nah, itu ada banyak ininya, tapi intinya itu menarik. Kenapa? Karena apa namanya, itu salah satu instrumen yang menurut saya akan terus bergulir. Karena begini, wakaf itu kan tadi tidak bisa berkurang. Beda dengan zakat, harus habis. Zakat habis, sedekah habis, tapi wakaf tidak boleh habis. Wakaf itu kalau kita berwakaf tadi misalnya 1 M itu harus diputarkan dan manfaatnya boleh dihabiskan, boleh diputarkan lagi ke wakaf tadi ya. Nah, itu akan semakin besar. Jadi wakaf itu tidak boleh habis. Jadi harus sama atau lebih dari. Jadi, di Indonesia memang BWM ini menarik, tapi masih sangat kecil ya, masih sedikit. Sebenarnya ada yang lebih menarik, ada di Turki namanya Vakif Bank. Nah, itu lebih keren lagi. Vakif Bank itu ya bank wakaf, jadi bukan bentuknya BMT koperasi, tapi bank. Jadi bank besar. Vakif Bank itu salah satu bank besar di Turki yang basisnya wakaf. Jadi cash wakaf tunai. Jadi itu luar biasa. Saya tidak bisa baca, nanti bisa lihat di Wakaf Insight berapa outstanding dananya ya. Vakif Bank itu, bank wakaf Turki itu, tapi luar biasa besar. Jadi apa namanya, dana itu berputar, hasilnya juga bisa diwakafkan lagi dan seterusnya, sehingga terbantu. Jadi bisnis kecil terbantu, tetapi juga dana itu akan terjaga dengan baik karena bentuknya wakaf, begitu kira-kira. Jadi ini menurut saya salah satu solusi atau hal yang yang perlu kita terus gelindingkan ya, konsep bank wakaf ini, meskipun masih kecil lah di Indonesia, masih kecil ya. Wakaf itu sekarang mungkin belum nyampe triliun setahu saya, jadi belum ratusan M mungkin ya, di bawah OJK ya, di bawah OJK itu. Jadi tapi menurut saya itu kan pemerintah. Tidak masalah menurut saya, kita selaku swasta juga menginisiasi gitu ya, misalnya ya, yang serupa ya, bank wakaf atau yang lain, itu menurut saya biar tidak terlalu tergantung dengan pemerintah. Kita tahu kan pemerintah terkadang mungkin bisa berubah politik dan seterusnya, itu kan sangat tidak vulnerable dan seterusnya, sehingga ya mungkin swasta juga perlu ya, para agnia dan seterusnya yang tercerahkan itu mungkin perlu juga seperti itu. Sedikit saya mau mengkritisi nama bank wakaf nih, Kang. Bank wakaf itu, kalau bank itu kan bank itu kan sebagai perantara ya antara yang punya dengan yang butuh, itu pun diperantar oleh bank. Sementara kalau bank wakaf mikro itu atau bank wakaf itu kan konsepnya saya kira nggak seperti itu deh ya, Kang ya. Bank wakaf itu kan jadi masyarakat itu nggak bisa untuk yang sekarang. Soalnya gini, saya lihat di salah satu pesantren yang ada di daerah di Priangan Timur itu kan sudah ada bank wakaf, itu binaan dari OJK atau BI gitu ya. Binaan itu adalah dananya memang kayak tadi tuh 100% dari pemerintah, gitu. Jadi tidak ada masyarakat yang memberikan wakaf, tapi untuk UMKM yang membutuhkan dana. Nah, kayak gitu ya. Jadi konsepnya uangnya hanya dari pemerintah satu pihak untuk sementara ini yang saya lihat itu kayak gitu. Nah itu kan ya, misalnya kayak gitu aja itu. Kalau ngomongin bank itu kayaknya saya harus jadi mewakafkan, saya juga bisa menarik uang, saya juga bisa meminjam untuk usaha kayak gitu kan. Itu hanya namanya aja atau gimana sih? Namanya aja ya. Jadi sebenarnya ya memang konsepnya ini mirip dengan KUR ya kan? Mirip dengan KUR kan? Kredit usaha ya. Jadi pada akhirnya ini semuanya dari pemerintah, tidak ada dana-dana tambahan gitu ya, sehingga ya itu yang dikelola ya itu saja kan, atau diputarkan. Jadi
Maka kemudian yang lebih menarik sebenarnya kalau mau mempelajari tentang bank wakaf itu ya tadi saya bilang Vakif Bank atau di Malaysia ada bank wakaf internasional itu banyak juga nanti silakan di materi-materi di Wakaf Insight nanti silakan bisa lihat itu di Malaysia sudah banyak juga berkembang bank wakaf. Menurut saya itu lebih karena itu swasta ya itu swasta dan itu sangat mungkin dikelola dengan baik, profesional dan menghasilkan, tapi juga menjadi solusi. Karena kan mau nggak mau kita juga perlu lembaga seperti ini, lembaga permodalan ya. Ya mungkin sekarang banyak juga fintech dan seterusnya kan bisa juga kan fintech basisnya wakaf kan itu kan sangat mungkin sekali itu. Tapi memang kita harus berkumpul begini, berkumpul antara ahli fikih di wakafnya gitu ya, juga ahli keuangan kan yang mengelolanya, juga ahli manajemennya juga. Nah itu jadi memang harus bersama-sama. Tidak bisa misalnya tadi itu takutnya ini ya. Mungkin dalam sisi inovasi ada hal-hal yang kurang sesuai dan seterusnya. Apakah wakaf dengan bisnis, bagaimana skemanya kan akadnya, nah itu kan betul. Jadi betul. Nah, tapi maksud saya kalau mau ini coba nanti bisa belajar di Vakif Bank atau di Bank Wakaf Internasional di Malaysia itu ada juga. Itu menarik gitu. Dengan baca-baca aja di Instagramnya Wakaf Insight aja. Ya, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Ya, betul. Kang, saya nih karena keburu waktu nih, saya mau bacakan lagi yang lainnya. Nih dari Gani Azmi, izin bertanya. Nah, sebenarnya ini ada sebagian udah dijawab sih. Pertanyaan dasar saja, apakah jumlah banyaknya wakaf ada ketentuannya? Oke, tadi nggak ada ya. Oke, kemudian berupa apakah yang boleh dan yang tidak boleh, dan amal yang mengalirnya tergantung jumlah dan jenisnya atau tidak, kayak gitu. Yang kayak gimana ya, gitu buat tadi, betul, singkat aja kan? Betul. Jadi intinya tadi ya berapapun tidak silahkan mau kecil mau besar. Yang kedua adalah bentuknya. Ya, intinya adalah barang yang tidak berkurang. Barang yang tidak berkurang. Kalau mewakafkan makanan ya tidak bisa. Mewakafkan makanan tidak bisa. Yang diwakafkan adalah barang yang tahan ya. Yang tahan dan bisa berkembang ya tadi tanah atau rumah atau uang dan seterusnya itu kan berkembang tidak berkurang nilainya. Nah kemudian tadi yang tidak boleh tentu saja ya misalnya kalau kita wakaf uang tapi sumbernya adalah dari yang non halal itu tentu saja tidak boleh kan. Di luar itu tadi makanan itu tidak bisa karena kan akan habis itu tidak bisa gitu. Jadi wakaf yang properti atau barang yang terus berkembang begitu. Terus tidak boleh berkurang ya kan ya. Oke kan saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dwi Artati. Mohon sharingnya, apakah wakaf juga sudah diatur dalam akuntansi seperti halnya OPZ? Kang, hanya saya yang jawabnya ya. Ya silakan Mas Irman mungkin itu silakan. Ya untuk akuntansi wakaf ya sudah ada di PSAK 112 kalau nggak salah itu. PSAK 112 itu sudah dijelaskan tentang wakaf. Pokoknya Ibu Dwi baca aja PSAK-nya sudah ada kok, aman pokoknya. Jadi kita tinggal menjalankannya aja untuk sebagai akuntan ya. Terus dari Ibu Lulu Nahwa, nih baru dari Cirebon. Kamu Dewi Artati kalau asal dari Jawa Tengah ya. Ini dari Balulu dari Cirebon, kalau misalkan ada masjid yang sedang dibangun, kemudian kita mewakafkan beberapa sak semen, apakah itu disebut wakaf? Ayo Kang, singkat Kang. Ya, itu masuk juga. Jadi tadi itu mungkin masuknya wakaf tunai, misalnya kalau tadi wakaf tunai ya 100.000 kan kecil-kecil. Nah ini saya kalau mau mewakafkan pesantren kan besar, uangnya tidak ada besar. Tapi saya hanya punya 1 sak, 2 sak itu diterima. Bahwa kemudian pahala itu ya Allah yang menghitungnya. Dan itu masuk wakaf karena itu sebagian dari pembangunan masjid itu meskipun hanya sedikit begitu ya. Itu urusan Allah kalau pahalanya. Itu sudah bisa masuk. Oke. Sip. Lanjut lagi ya Kang ya. Sesuai dengan yang disebutkan tadi, apabila ada suatu bisnis yang menerapkan wakaf pada bisnisnya bisa dapat meningkatkan perekonomian. Apakah wakaf ini relevan diterapkan di Indonesia untuk meningkat? Maksudnya relevan gak sih menerapkan wakaf pada bisnis gitu lah Kang? Bisnis kemudian kita berwakaf. Ya, tentu saja ini ya itu lebih kepada sisi keberkahannya ya. Karena begini, ini kan sebenarnya kita bicara kalau itu public goods sebenarnya, barang publik
Jadi kalau di ekonomi itu kan ada private goods, ada public goods, ada barang publik, ada barang privat. Nah kalau barang privat itu barang pribadi kita. Kita punya mobil, kita punya rumah, itu barang privat. Barang publik. Jadi wakaf itu sebenarnya barang publik. Kita memperbanyak barang publik yang dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk yang yang berkekurangan, orang miskin dan seterusnya. Sehingga maka ekonomi itu mestinya akan senantiasa berputar. Contoh tadi, sekolah gratis, rumah sakit gratis, sehingga ilmu itu nanti akan terus. Jadi orang misalnya tidak punya uang nggak bisa sekolah. Nah ini akan dipersilakan untuk sekolah, sehingga seperti itu. Jadi secara jangka panjang menurut saya akan berkembang itu bisnis itu, gitu ya. Simpel saja begini, banyak yang nggak tahu sebenarnya, banyak yang tidak tahu. Kampus terbaik di dunia sekarang apa? Kang Irman, mungkin ini akademisi. Kampus terbaik di dunia sekarang apa? Kampus terbaik di dunia, QS World Ranking lah, gitu kira-kira. Apa ya, Kang ya? Harvard? Ya, salah ya? Betul, itu salah satunya. Harvard, MIT, itu kampus salah satu kampus terbaik ya, ranking 1-2 di dunia. Nah, Harvard itu kalau mau tahu, itu basisnya wakaf. Basisnya itu wakaf. Jadi wakafnya dari mana? Wakafnya dari mana itu? Ya, jadi begini. Jadi sebenarnya kampus-kampus besar yang sekarang terbaik itu wakafnya luar biasa besar. Tapi namanya bukan wakaf. Tapi mereka, kalau saya teliti, saya meneliti beberapa ini lumayan dalam. Itu mereka namanya endowment fund, bukan wakaf, tapi namanya endowment fund. Jadi ada namanya trust, ada endowment fund, ada foundation. Nah itu sebenarnya sama kayak tadi di Islam, ada wakaf khairi, wakaf ahli, wakaf musyarak, tapi namanya mereka beda. Tapi mereka kalau menurut saya itu agak mirip dengan wakaf, mungkin sedikit-sedikit meniru. Dan kampus yang endowmentnya besar, ini menarik, ini fakta menarik. Kampus yang endowment fund-nya besar itu kualitasnya paling bagus. Jadi 20, jadi gini, 10 kampus terbaik ya, 20 besar di QS ranking, World QS ranking itu adalah 10-nya itu endowment fund paling besar di dunia. Ada di Cambridge ya, di UK, kemudian tadi Harvard, MIT, kemudian ada beberapa kampus-kampus Amerika itu endowment fund-nya besar. Artinya dana wakafnya, maksud saya begini, kita itu kadang lucu. Kita meniru Amerika, meniru Eropa dari sisi apa? Padahal mereka itu menerapkan konsep Islam sebenarnya. Tapi kita meniru mungkin egalitarian, persamaan hak, HAM. Kita niru mereka itu. Tapi maksud saya begini, ada nggak kampus di Indonesia yang basisnya wakaf? Misalnya UI atau UPB atau ini gitu ya, ITS, ITB gitu ya. Nah, harusnya kalau kita mau mengikuti Eropa, Amerika yang lebih maju, kenapa kita tidak mengikuti mereka dari sisi ininya gitu loh? Kayak gitu loh. Nah, tapi tadi kalau pertanyaannya dari mana dasarnya? Dari mana sumbernya? Banyak. Ada juga dari sebagian iuran dari mahasiswanya, ada juga dari alumni yang berhasil, yang sudah jadi pengusaha kemudian masuk uang. Nah, itu sebagai endowment fund. Jadi endowment fund itu begini, uangnya itu dikelola, hasilnya dimanfaatkan, hasil kelolaannya dimanfaatkan, dihabiskan. Tapi uang yang masuknya endowmentnya tidak habis, sama dengan wakaf. Nah, kayak gitu. Jadi akan tambah besar. Iya, betul. Betul. Nah, karena pasti naik terus itu. Pasti naik terus. Benar. Keren lah. Ini ada lagi, Kang. Ini harus dijawab nih, karena udah janji. Jadi biar agak cepat aja. Kontribusi wakaf, ini dari Ibu Rina Desti. Ini banyak dosen-dosen nih, Kang. Maaf ya, ini banyak dosen, ada peneliti, ada dosen, mahasiswa umum juga, ini banyak. Kontribusi wakaf dan bisa dilihat kaitannya dengan penanggulangan wabah sekarang, ada nggak gitu wakaf tuh? Baik, sedikit ya. Sebenarnya kalau dulu ada misalnya lembaga riset berbasis wakaf, ada lembaga penelitian kesehatan. Nah, itu mungkin begitu. Jadi mestinya sekarang sudah banyak sebenarnya dompet duafa, misalnya ventilator, wakaf ventilator apa gitu ya. Nah, itu kan wakaf misalnya mungkin yang tidak habis ya, mungkin alat-alat kesehatan. Nah, itu kemudian itu menjadi wakaf. Nah, kemudian itu dimanfaatkan bisa juga. Atau yang lebih besarnya sebenarnya gitu, lembaga penelitian kesehatan gitu ya, lembaga riset kesehatan untuk membuat vaksin, tapi basisnya wakaf. Itu kan bisa saja. Itu kan bisa saja. Iya. Gitu. Oke, ya, sip.
Kang, maaf nih, kita waktu udah habis. Udah lewat lebih ya? waktunya. Udah lewat ya? Ya, Oke, baik. jadi diskusi yang luar biasa ini, Kang, terus terang saya merasa nggak begitu, kurang puas, Kang. Saya kurang puas dengan waktunya karena pasti teman-teman yang hadir juga masih banyak yang ditanyakan kepenasarannya, dan untuk saat ini, oke, saya anggap ini sebagai pembuka bahwa seperti inilah wakaf, dan satu hal sebelum saya akhiri. Saya waktu itu kan kita ketemu di BI di Surabaya ketika konferensi internasional BI, itu yang presentasi itu adalah dari pesantren Gontor. Nah, Ya. kenapa Gontor maju? Ya kan? Ternyata itu wakaf. Dari itu sebenarnya wakaf maju. Nah, di Indonesia sekarang sudah mulai mencontoh ke pesantren Gontor. Pemerintah pun sudah mulai mencontohkan pesantren Gontor untuk menuju ke keberhasilan pembangunan dalam hal apapun lah kayak gitu. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk mulai berwakaf, melakukan wakaf ini demi pembangunan, karena dalam konsep ekonomi yang saat ini sedang berjalan itu terbukti apa yang telah kita rasakan sekarang. Mungkin saya agak kritis dan agak pedas ya dengan kondisi yang seperti ini kita telah merasakan ya kan. Nah, kalau dengan berwakaf mungkin lebih berbeda. Saya kira saya punya keyakinan itu, dan itu harus ada kontribusi dari seluruhnya. Oke, saya kira gitu, Kang, untuk pertemuan hari ini. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa menerima ilmu yang apa yang telah kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Ahmad. Ya, saya juga akan menyimpulkan sedikit saja, Kang, bahwa ternyata yang namanya wakaf itu adalah pemberian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak hanya itu juga, ternyata wakaf itu setelah dibahas ada 3 ya. Satu, ada wakaf yang namanya wakaf khairi, itu yang full sosial wakaf. Yang keduanya adalah wakaf ahli, jadi wakaf yang yang seperti wakaf produktif. Yang yang mewakafkan benda, mewakafkan bangunan atau apapun, dan ketika ada keuntungannya untuk ahlinya, untuk anaknya atau untuk keluarganya. Nah, dan yang ketiga adalah wakaf yang musyarakah, berarti itu campuran. Yang campuran itu kan sebagian dari keuntungan yang kita wakafkan itu bisa untuk diri sendiri yang mewakif atau ahlinya, dan juga sebagian lagi untuk masyarakat. Nah, mungkin seperti itu ya, Kang, konsep wakaf sekarang ini. Dan karena waktunya sudah lebih, Kang, saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah diberikan kepada saya dan kepada teman-teman yang hadir di sini. Kepada teman-teman yang membutuhkan sertifikat, silakan diisi. Saya kasih waktu 1 menit lagi karena ini udah 17:21 menit lagi untuk yang mau sertifikat. Mohon maaf telah saya ganggu. Mudah-mudahan tidak kapok kalau nanti saya undang lagi ya, Kang ya. Oke, karena butuh sekali seperti Kang Am untuk membahas mengenai materi-materi seperti ini. Baik teman-teman semuanya, saya akhiri pertemuan atau diskusi online hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.